Gimana sih ibu kok nggak nurutin saya? Lah bukan begitu dokter, saya nyari duit kan suami saya. Nah terus kalau saya itu kan kasihan suami saya nyari duit sendirian, saya gituin. Ya udah kalau ibu minta pulang paksa, tapi kalau ada kejadian-kejadian apa saya nggak tanggung jawab. Ya udah. Nah terus kalau ibu sampai meninggal, katanya. Hai, welcome to Review Channel. Ya, ada Bapak Arifin dan Ibu Suryani. Aduh, saya sebutnya Syahrini tadi itu. Gak apa-apa ya, nanti sedikit nyanyi ya Bu ya. Oke, boleh perkenalkan dulu sedikit Bapak Arifin, profesinya sebagai apa? Saya karyawan di ekspedisi. Karyawan ekspedisi. Kalau Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, baik. Ini boleh cerita sedikit nggak? Saya dengar Ibu katanya pernah kena ini ya, sakit batu ginjal ya Bu, benar nggak? Awal. Awal. Itu kenanya kapan tuh? 2012. 2012. Oh, lama juga ya? Udah lama ya, maksudnya 2012 sampai 2021 sekarang berarti kan. Waktu kena batu ginjal itu taunya dari mana? Kan nggak bisa kencing. Awalnya itu nggak bisa kencing. Terus kan perutnya gede. Oke. Nah, terus di berobat klinik dulu yang dekat gitu, maksudnya biar ini cara-cara keluar biar kencing itu gimana gitu. Nah, tetap dikasih rujukan suruh ke rumah sakit. Udah tarik ke rumah sakit, terus dikiranya satpam itu hamil kan, orang kerja gede kan. Oh, terus seperti berapa bulan hamilnya? Kelihatan berapa bulan? Berapa ya? 6 Ya, bulan. 6 bulan. Oh, gede loh berarti ya. Oke. Nah, terus udah gitu kata saya umum, bukannya kebidanan, dibawa ke umum ya. Nah udah gitu udah langsung tindakan, besoknya masuk ke ruang rawat, terus berapa hari dicek itu semua, dicek periksa darah, periksa ini. Nah terus USG. Nah, saat USG itu ya itu dokternya, masa dokter ngomongnya kayak gitu, yang bercanda mungkin ya. Ngomong apa tuh Bu dokter? Ya itu gini, Bu ini banyak banget sih batunya, katanya gitu. Masa sih dok gitu? Ya udah ambil aja buat fondasi rumah dokter. Oh, bisa buat fondasi rumah ya? Ya. Oh, karena saking banyaknya ya. Kata dia, Oh, oke. Ibu bisa aja, kata dia gitu. Ya kan banyak, ambil aja, kata saya gitu. Nah udah masuk ruangan lagi, berapa hari lagi suruh CT scan. Nah terus udah hasil CT scan itu katanya ginjalnya rusak parah. Oh. Ibu harus cuci darah. Terus tapi sebelum itu operasi, mau suruh operasi. Nah sebelum operasi cuci darah. Terus setelah operasi cuci darah lagi. Nah, terus saya tanya lagi, setelah itu bagaimana dok? Kata saya gitu. Apa saya cuci darah terus? Ini kejadian dari awal sampai akhir ini Ibu masih menceritakan di tahun 2012 nih ya, Iya. Pak ya? Prosesnya cukup panjang ya? Iya 15 hari. 15 hari itu. Oke. Nah terus setiap hari itu dokternya pasti nyaranin itu ya, nyaranin cuci darah itu. Terus saya telepon bapaknya kan, Mas ini gimana, suruh ini dokternya gitu. Terus dia konsultasi sama keluarga pasien. Pihak keluarga? Enggak, Dari keluarga, Oh. saya konsultasi dengan seluruh keluarga dari istri ini saya. gimana? Apakah mau cuci darah atau tidak? Karena kalau cuci darah biayanya ya. Betul, dan Iya. kita kan dari golongan orang tidak mampu. Dan kita nggak mungkin untuk membiayainya. Nah terus setiap hari tuh dokternya nyaran, sampai dia mungkin kesel kali ya. Saya jawabannya kan saya tetap aja bolak-balik situ lagi. Dokter nyuruh operasi, sebelumnya cuci darah. Nah setelahnya itu cuci darah. Terus saya tanya lagi, dokter nggak jawab. Apa saya seumur umur saya Umur cuci hidup darah terus gitu ya. dokternya nggak ngasih jawaban kan. Nah udah mau berapa hari begitu terus. Saya gini, dok ini saya pulang aja lah, kata saya gitu.
Saya kan masuk sini pakai duit, bukannya pakai jaminan, saya gituin. Oh, nggak ikut BPJS? Waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Wah, berat itu. Belum ada. Waktu itu adanya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Oh. Waktu zaman itu. Akhirnya dengan posisi kita tiap hari dipaksa harus cuci darah dan cuci darah, makanya saya ngambil keputusan dengan persetujuan seluruh keluarga, kita berobat di rumah saja. Siapa tahu ini bisa ada obatnya. Kita ambil ikhtiar rasanya tanpa cuci darah. Akhirnya kita bawa pulang dengan posisi Setelah operasi? tidak operasi. kami tidak melakukan operasi karena harus syaratnya cuci darah. Oh. Dan saya tidak dapat jawaban setelah operasi apakah cuci darah atau tidak. Saya tidak dapat jawaban itu, makanya saya langsung pulang paksa lah istilahnya, tanda tangan. Akhirnya Nah, saat pulang paksa itu dokternya ngomong gini, ibu beneran nih mau pulang, katanya. Iya, saya habis dokter nggak ngasih jawaban yang tepat, kata saya gitu. Tepatnya saya cuci darah, kata saya. Udah, saya pulang aja. Gitu. Diperbolehkan semua. Paksa. pulang paksa. Terus gimana sih ibu kok nggak nurutin saya? Lah bukan begitu dokter. Saya nyari duit kan suami saya. Nah terus kalau saya itu kan kasihan suami saya nyari duit sendirian, saya gituin. Ya udah kalau ibu minta pulang paksa, tapi kalau ada kejadian-kejadian apa saya juga tanggung jawab. Ya udah. Terus kalau ibu sampai meninggal, Waduh. itu salah ibu ya. Ya urusan mati mah urusan Allah, kata saya gitu. Karena Ada yang usianya ngatur. waktu itu sudah dibilang kalau ibu tidak mau operasi, usianya kemungkinan paling lama itu 3 bulan lagi. Oh. Kita seperti itu dan kebetulan kita langsung pulang paksa. Pulang istilahnya saya ingin pulang aja udah. Dan setelah itu sudah sampai rumah, kebetulan di tetangga itu ada tabib atau alternatif lah, dikasih obat itu. Akhirnya alhamdulillah sembuh tanpa minum, itu cuma 3 kali minum ramuan sudah. Dan setelah perjalanan ke sini baru ini ada Oh, di tahun keberapa tuh kambuhnya lagi? 2021 2021 Februari. Lu berarti ya. Waktu kambuh apa yang Ibu rasakan? sama nggak bisa Sama. kencing juga. Oh, berarti gejalanya seperti awal itu ya. Cuman lebih parah. Ini tangan semua kaku, terus kaki itu telapaknya kayak apa tuh, kayak ada jarum-jarumnya gitu ya. Buat nginjek itu sakit banget. Oh. Sama ini nih, apa tulang-tulang itu. Oh, menyebar kemana-mana ya jadinya ya. Parah banget itu. Waktu awal nggak seperti itu ya. Enggak, cuman perut doang gitu. Dari kejadian ini berarti fungsi ginjal Ibu tinggal berapa persen? 4,9. Tinggal 4,9%. itu di salah satu dokter yang di dekat tempat tinggal kami itu ada labnya. Jadi itu seperti itu hasilnya. Dan semua menyarankan kita untuk cuci darah Suruh balik lagi ke rumah sakit. ke rumah sakit, cuci darah. Lalu Waktu itu kan lagi zamannya COVID kan. Nah, saya nggak berani. Nggak berani. Intinya kita harus suruh cuci darah dan cuci darah. Oh. Sampai akhirnya saya telepon, saya kasih tahu nih saya posisinya lagi di klinik. Oh. Nah, disitulah saya disarankan coba besok Coba bawa bini lu ke terapi. Oh, Bapak cerita sama ini ya, karena bagaimanapun saya kan sama harus temennya berarti ya. Ya. Curhatnya ceritanya. Oh. Akhirnya di tanggal 21 Februari 2021 itu hari Minggu saya ke tempat terapi Yang di terapi daerah ya? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Waktu ikut terapi magnet apa yang Ibu rasakan? Itu saya rasain apa ya? Tadinya kan kayak nyesek gitu ya. Terus kayak gitu ya. Tadinya kan merem tuh. Langsung tiba-tiba mulai napas kayak apa ya, kayak lega gitu kan. Oh, Kayak enteng banget. Itu kan apa, kaki juga kan. itu setelah berapa lama? Sejam? Apa? 30 menit kemudian Kan terjadi? 30 menit Setengah jam berarti ya? Itu kan Bereaksi berarti ya? Bereaksi ya? kan kaki juga kan sakit ya buat melangkah. Terus turun dari tempat itu dan keluar dalam kelas 1 jamnya itu, alhamdulillah naik mobil itu maksudnya bisa gitu.
Oh. Karena waktu mau berangkat terapinya itu, kebetulan kediaman kami itu kan di gang kecil. Untuk ke depan itu, ke jalan besar yang ada mobil itu nggak bisa jalan. Kami, istri saya itu harus ditandu untuk beberapa orang naik ke jok motor. Ditandu? Dipapah ke joknya. Nggak bisa naik ke motor. Karena sakit ya? Dia nggak bisa sakit. Dia nggak bisa gerak sama sekali sakit. Sampai seperti itu Nah, ya? Terus udah gitu kita sampai di depan, baru ke mobilnya pun itu kita anjurkan tolong pelan-pelan karena dia begitu kejlukan dikit itu karena dia nggak bisa kencing itu, jadi sakit banget gitu. Tapi setelah terapi sekitar paling 3 udah terapi, dia pas keluar loh kok jalan sendiri kata saya gitu kan ke dalamnya kita apa-apa. Iya. Itu mujizat banget ya. Ya wow. Jadi setelah dari terapi itu baru pertama kali tuh Baru ya? pertama Iya. hari Minggu. Hari Minggu baru pertama kali. Di 21 Februari. Setelah itu apa yang gue lakukan? Dianjurkan kamu untuk cari tempat yang terdekat dengan tinggal kamu. Nah, kita dirujuk lagi yang dekat dengan kamu ke Sunter. Oke. Waktu pertama hari Senin ke Sunter itu untuk naik ke tangga itu Kan di atas tuh tempatnya. Oh. Itu naiknya pelan-pelan banget. hampir nggak bisa harus Kenapa masih saya sakit juga? Iya, Harus apa-apa. Masih. Pokoknya pelan-pelan itu naik. harus dipapah ke atasnya. Karena masih masa proses ya, Iya. proses pemulihannya. Apa setelah di magnet itu berapa lama sampai menunjukkan ada Sembuhan kurang lebih 1 bulan itu kan terapinya tiap hari ya. Oh, jadi terapi rutin setiap hari. Oh, Pagi jam 6. Oh, setiap pagi jam Saya 6. pagi jam 6 karena saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya. Makanya saya ngambil terapi yang jam 6. Nanti jam 7 pulang, saya langsung bisa kerja lagi. Kerja. Setiap jam 6 pagi apapun itu, mau gerimis, mau hujan. Karena semangatnya istri saya. Luar biasa. Luar biasa. Yang kelihatan sekali itu dalam waktu 1 bulan itu, yang saya rasakan, istri saya itu sudah bisa naik ke tangga di tempat terapi, di rumah sudah bisa mencuci, pokoknya aktivitas ibu rumah tangga sudah dilakukan dalam waktu 1 bulan terapi itu. Tiap hari saya, setiap jam 6 pagi karena saya minta izin, saya bisanya pagi karena saya. Terus setelah dari ikut terapi magnet itu, apakah ke lab untuk menguji bagian cek dalamnya apakah benar sudah sembuh, apa cuma rasa-rasanya aja nih sembuh? Cek. Benar dicek ya? Betul, Dicek ada. kemana? Di Apa cuma perasaan doang Enggak, nih sembuh? di rumah sakit. Di Oh, rumah sakit. ke rumah sakit. Rumah sakit Ternana. Oh, oke. Bulan Februari itu hasil labnya kata Pak karena itu rapot merah. Rapot merah. Oh. Saya dapat merahnya, katanya rapot merah dan ini pun harus dicuci darah. Itu apa? Ada yang bilangin begitu. Itu bacanya. Pak Daniel pun waktu itu saya baca WA-nya pun seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan terapi ini itu kita mungkin keyakinan bahwa ini mungkin jalan. Kita percaya semua campur tangan Tuhan ya. Betul, amin. Ini alat ini campur tangan Tuhan pastinya ya. Jadi hasil lab menunjukkan apa? Hasil lab bulan Mei, alhamdulillah ada perubahan. Ginjalnya mulai membaik atau? Ya pokoknya ada perubahan Membaik, membaik. lebih baik. Lebih baik. Oke. Oh, jadi indikasi utamanya apa ya, Bu? Dari itunya fungsi ginjalnya dari uriumnya itu dari 130. Wow, 130. Terus jadi 26. Oh, wow, luar biasa ya. Angkanya beda jauh ya. Hitungannya normal lah. Jadi normal berarti ya, semua sudah kembali normal. Jadi hasil lab yang bisa dipegang itu adalah hasil labnya yang menunjukkan bahwa itu semua normal ya. Waktu dulu pertama kali Ibu dinyatakan sembuh itu Ibu ada tes di lab nggak? Yang pertama kali kejadian sebelum 2012 seperti ini? Ya itu yang Februari itu. Labnya di rumah sakit. Oh, tetap harus cuci darah ya? Iya. Sekarang nggak perlu cuci darah hasil labnya? Alhamdulillah. Oh. Dan sampai sekarang kami tidak melakukan cuci darah istri saya. Terus juga nggak minum obat apa? Tidak. Oh ya? Kami juga keyakinan
terapi magnet ini setiap hari saya. Jadi setelah ini dinyatakan sembuh masih rutin atau sudah dikurangi atau bagaimana? Cuma dikurangi tadinya setiap hari, Uh-huh. jadi ini 3 hari, Oh, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Oh, tetap terapi Tetap tapi dikurangi terapi. jadwalnya ya. Banyak kejadian yang nggak diduga dalam terapi selama ini dari bulan Februari sampai sekarang ini, yang berdasarkan cerita dari istri yang dulu menstruasinya itu tidak normal, sekarang normal. Normal maksudnya tiap bulan datang Ya, di tanggal yang sama atau beda-beda, tapi Beda. pokoknya antara 20-21 kayak gitu. oh rutin ya. Oh. Ini Jadi jari ya tadinya kan nggak bisa gitu ya. oh keras maksudnya. Kaku, sakit gitu kalau buat nakut gitu. Jadi kalau megang apa nggak, dia tangannya dulu begini sebelum terapi, Oh. begini tangannya, Ya begini biasa, cuman nggak bisa. nggak begini. Gitu. Untuk megang yang air panas atau masak air kan yang takut saya ya Iya, justru iya. gitu. Jadi alhamdulillah bisa. Wow. Ini tinggal ini doang. Wow, berarti semuanya ya dipulihkan semuanya ya sembuh ya perlahan-lahan ya. Kan kalau tadi saya dengar dari cerita Bapak Ibu ya Februari tes, terus di Mei. bulan Mei tes lagi. Ada tes lagi nggak setelah di 2 bulan ini? Bulan Agustus. Oh, Agustus tes lagi. Iya. Oh, menunjukkan sesuatu dari hasil yang Ya Februari itu ada perubahan. Sampai- Oh, alhamdulillah bagus nilai bagus rapotnya. ya. Oh, nilai rapot ya tidak kayak anak sekolah ya. Bagaimana dengan fungsi hatinya setelah tes di bulan Agustus itu? Hasil lab, Hasil labnya hasil labnya alhamdulillah normal. normal ya. Berarti dari hasil lab Agustus 2021 hasilnya bagus ya Bu ya. Apakah setelah Agustus 2021 Ibu ada tes lagi di lab? Kan Iya. penasaran ya Bu ya, banyak dong pengen tahu nih bener-bener udah sembuh atau belum sih gitu. Iya. Oh ada bener ya? Ada. Oh ada lagi di bulan keberapa? Bulan Januari 2022. Oh baru Januari 2022 ya. 4 ya. 4. Gimana hasil lab Bu? Sama seperti bulan Agustus 2021. Oh berarti bagus ya, tetap stabil ya, nggak ada tiba-tiba pasti cek ada kerusakan lain nggak ya, berarti dia tetap sama sampai di Agustus 2021 ya. Berarti semua sudah berjalan normal, aktivitas sudah seperti biasa ya Bu ya. Jadi kalau dulu sakitnya dari mana aja Bu? Dari selain kaki, tangan atau kaki ada nggak? Kan tadi tangan tuh, kalau kaki ada. Ada Lagi. lutut. Lututnya kenapa tuh? Apa linu kayak gitu, pokoknya kaku gitu. Linu. Sekarang alhamdulillah. Tadinya kan kayak sholat itu maksudnya nggak bisa sempurna berdiri, ya Pak, langsung itu. Itu dibantuin? Enggak, ini enggak. selama sakit itu sholatnya duduk. Duduk. Sekarang Alhamdulillah biasa. udah seperti biasa ya, so, normal berarti ya, semua Iya. berjalan baik ya. Biasa. Jadi Bapak gimana? Senang Pak? Alhamdulillah. Jadi nggak usah cuci darah lagi, tapi udah sembuh Alhamdulillah. total ya. Tidak usah minum obat lagi ya. Mengucapkan banyak terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu keluarga saya. Ya, pastinya udah memberikan kabar baik ya, ada berita nih di sini bisa nih ya. Untuk dicoba nih ya terapi magnet nih ya, kalau enggak Mungkin awalnya kami juga Ragu-ragu. sedikit ragu, bukan sedikit, mungkin banyak ragu. Kenapa tuh? Dengan posisi tidak minum apa-apa, dengan posisi cuma berbaring, kok bisa istri saya sembuhnya itu luar biasa begitu. Terus kita ditempel magnet kalau malam Masih TM 123? masih, alhamdulillah. Awalnya kita sama sekali nggak percaya itu, Nggak percaya. nggak Masa sih cuma beginian doang bisa, bisa. gitu. Gitu. Soalnya kita terbiasa dengan suntik, Betul, kan, gitu terbiasa ya. dengan suntik, minum obat, nebus obat ke sana sini. Ini cuma datang, rebahan, berbaring, cuman gitu aja masa ya bisa sembuh. Cuman ternyata kan keajaiban itu tidak ada yang tahu. Yang penting manusia itu berusaha. Saking nggak percaya sampai tes Saking- tes terus ya. Mungkin Lihat hasil lab. mungkin karena keputusan kami dengan posisi yang ketidakmampuan saya untuk cuci darah dengan biaya berapa bagaimanapun itu. Nah, kepasrahan itulah mungkin ada yang menunjukkan oh ini coba pakai terapi ini. Awalnya kita juga ya ragu juga, masa begitu dong bisa nyembuhin, sedangkan yang di lab, yang di rumah sakit aja udah menyatakan bahwa cuci darah dan ginjal itu hancur. Mungkin bahkan yang nyiptain itu alat aja
itu percayanya tidak yakin bahwa wah ini udah rusak ginjalnya, ini harus cuci darah. Itu. Cuman alhamdulillah dalam kurun waktu hampir 1 tahun inilah kami rajin terapi. Walaupun itu gerimis hujan, tapi semangatnya istri saya tetap antarkan setiap pagi jam 6 pagi saya sudah sampai. Dari rumah saya kadang-kadang mungkin jam 5 seperempat itu udah berangkat. Bu, kalau boleh tahu, kenapa waktu itu kakinya tidak bisa ditekuk ya? Seperti saat ibu mau sholat gitu, kenapa tuh? Hasil lab itu nunjukin asam uratnya itu tinggi. Oh, ada asam urat ibu? Ada Oh. 12, kalau nggak salah 12 lebih ya. Oh, berarti tadi lututnya ngilu, terus ada asam urat juga. Wow. Nah, terus pas hasil lab yang bulan apa itu udah alhamdulillah normal lagi. Mei 2021 sudah normal berarti. Anak-anak gimana Bu? Anak seneng lihat ibunya, wah udah bisa loncat sana loncat sini. Oh terbalik ya? Bukan. Ibunya maksudnya ada semangat ya, udah bisa penyemangat juga. Alhamdulillahnya meringankan kerjaan saya. Tadinya ibu bapak rumah tangga, sekarang jadi diambil alih semua oleh istri saya. Aduh, Berkat terapi ini syukur ya. semua dilakukan karena untuk memegang panci saya panas kan sudah bisa, sudah bisa. Karena tangan kan udah bisa bergerak ya, udah bisa jari-jari. Yang besok aja sebentaran udah pas mutar dia pasti udah istirahat. Itu karena efek dari asam urat kali ya. Iya. Jadi ternyata dari terapi magnet semuanya ini ya Bu ya, Terangkat semuanya. iya bisa terangkat begitu ya Bu ya. Iya, nggak kita fokusnya tadi cuma ke batu ginjal, ke ginjal. Awalnya cuma ginjal aja, nggak taunya malah semuanya ya. Karena pertamanya itu yang kita obatnya ginjalnya itu loh, daripada kita harus cuci darah kan ginjal. Cuman setelah terapi semuanya alhamdulillah. Oke, baik Bapak Arifin dan Ibu Suryani, terima kasih untuk waktu dan ini ya waktu yang Ibu Bapak sediakan buat mampir ke sini dan cerita-cerita. Wah, terima kasih luar biasa sekali. Tadi kita udah dengar. Dan ada pesan kesan yang mau diberikan kepada para penonton, mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan untuk para penonton mungkin jangan takut, jangan suka menyerah dengan penyakit. Niscaya semua akan ada obatnya. Pasti Tuhan udah ciptakan ya, ada alatnya, ada obatnya, semua ada jalan keluarnya ya. Dan kebetulan yang jodoh dengan istri saya saat ini adalah terapi ini, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, terapi magnet ini membantu sekali ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu waktunya dan kesempatannya. Salam sehat buat kita semua.